Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dan namaste. Apa kabar semua ibu dan bapak? Seperti biasa malam hari ini kita akan kembali meniti ke dalam diri. Dan ini udah part yang ke-10. Wah luar biasa ya, alhamdulillah kita sudah banyak sekali mendapatkan hal-hal yang mencerahkan di dalam diri kita tentunya. Dan malam hari ini kita akan menambah kesadaran kita. Kita akan belajar lagi, membuka lagi, yang insya Allah senantiasa membuat kesadaran kepada Allah lebih baik lagi. Oleh karena itu tidak berpanjang lebar lagi, kita akan mendengarkan dan kita akan menyapa dulu Bapak Saiful Karim. Pak Saiful Damang, di-unmute dulu punten Pak. Gitu. Alhamdulillah. Sehat? Suara saya agak serak. Waduh, lagi agak nggak sehat Pak Saiful? Suaranya kebanyakan bicara. Kebanyakan bicara. Oke, mangga Pak, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Dialah Tuhan yang menciptakan persatuan dalam keberagaman, menciptakan miliaran manusia dengan karakternya masing-masing, dan kita diajarkan untuk saling menerima dan menghargai perbedaan. Ketika kita merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling hebat, merasa diri kita paling segalanya dibandingkan orang lain, sesungguhnya kita sedang melanggar hukum semesta itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersyukur malam ini kita dipertemukan lagi untuk lebih meningkatkan kualitas kehidupan kita, agar kemampuan kita dalam menerima dan menghargai perbedaan semakin hari semakin tinggi, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang toleran, penuh pengertian, keramah tamahan, sukacita dan cinta. Karena dengan itulah kita akan bisa menjalin persaudaraan dan persahabatan dengan siapapun. Oleh karena itu saya mengajak kita semua untuk mengawali dialog positif ini dengan memuji Allah bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita sertakan dia, kita undang dia ke dalam majelis ilmu ini. Semoga Allah membukakan sedikit saja rahasianya kepada kita, agar kita lebih mengenalnya, agar kita lebih mengimaninya. Oleh karena itu mari kita sapa dia dengan kelembutan dan cinta, seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat dialog positif, meniti ke dalam diri berarti kita melakukan perjalanan sendiri. Meniti ke dalam diri berarti kita melakukan perjalanan tanpa siapapun. Sehingga untuk meniti ke dalam diri kita harus keluar dari kerumunan banyak orang. Untuk meniti ke dalam diri kita harus menjadi orang asing. Dan tidak banyak sebetulnya orang yang berani untuk menjadi orang asing. Karena ketika kita menjadi orang asing kita akan mengalami ketakutan. Terutama takut untuk tidak didukung oleh orang banyak. Karena sejak dari kecil kita diajarkan untuk selalu ingin didukung dalam segala hal. Jadi ketika kita menjadi orang asing, menjadi orang luar, karena melakukan proses meniti ke dalam diri, keluar dari kerumunan, biasanya tidak bisa dilakukan oleh orang biasa, kecuali oleh orang-orang yang punya keberanian. Untuk menjadi singa dari domba diperlukan keberanian. Karena domba itu biasanya berkerumun.
sedangkan singa itu biasanya sendiri. Dan untuk melakukan perjalanan ke dalam diri, itu tidak melewati jalan raya yang lebar, tetapi jalan pribadi kita, jalan sempit yang terjal. Meniti ke dalam diri seperti menaiki gunung yang terjal. Oleh karena itu diperlukan ketekunan, keikhlasan, kesabaran, dan kita harus yakin bahwa suatu saat kita akan mencapai tujuan. Karena Allah membuka kebahagiaan yang sama bagi setiap orang, membuka peluang yang sama bagi setiap orang. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan makhluknya untuk mencapai kesejahteraan yang sama, kebahagiaan yang sama, tujuan yang sama. Para sahabat yang dirahmati Allah, suara kebenaran itu kalau saya umpamakan seperti suara kecil yang ada pada setiap manusia. Dan suara itu semakin kecil ketika pikiran kita masih bising, ketika pikiran kita belum menemukan masternya, ketika pikiran kita belum bertemu dengan guru sejatinya, ketika pikiran kita belum terakseskan ke dalam jiwa dan ruh, ketika pikiran kita diizinkan untuk menggunakan energinya sendiri. Karena sesungguhnya yang disebut dengan gambar hidup itu adalah produk dari pikiran sebagai kuas dengan semesta kosong sebagai kanvasnya. Ketika kita hanya menggunakan pikiran sebagai kuas dan semesta kosong sebagai kanvas, maka bisa dipastikan gambar hidup kita akan dipenuhi dengan gambar hidup yang negatif. Karena sesungguhnya pikiran itu adalah kekuatan negatif. Apabila pikiran belum melakukan akses ke alam yang tertingginya, alam kreativitas, alam produktivitas, alam-alam tinggi yang disebut dengan alam jiwa dan alam ruh. Sebetulnya meniti ke dalam diri itu pada dasarnya adalah kita berjuang untuk menghadirkan master yang bisa menggunakan pikiran sebagai pelayan, bukan membiarkan pikiran sebagai majikan. Karena pikiran adalah pelayan yang terbaik, tetapi majikan yang paling berbahaya kalau pikiran diizinkan menggunakan energinya sendiri. Tapi ketika pikiran itu sudah menjadi instrumen, di mana pikiran itu ketika mau menggunakan energinya berkonsultasi dengan jiwa dan ruh, karena jiwa dan ruh itu adalah kekuatan energi positif, maka gambar hidup kita insya Allah akan positif. Karena sesungguhnya segala kehilapan, segala kesadaran yang terjadi pada setiap manusia itu murni, ya, itu murni dari kesadarannya yang rendah. Karena kesadaran yang rendahlah kemudian terjadi yang namanya kehilapan, yang namanya dosa, itu murni dari kesadaran yang rendah. Oleh karena itu meniadakan kehilapan, meniadakan dosa, tentu saja dengan upaya meningkatkan kesadaran. Jadi kalau dalam tradisi Islam, di dalam Quran surat An-Najm, ada firman Allah yang menyatakan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idyaksha sidrati ma yaksha. Di situ ada dua kata penting. Yang pertama jannah, yang kedua sidratil muntaha. Jannah sering diartikan surga, atau dalam bahasanya Nusantara adalah suwarga. Su itu artinya abadi, warga itu artinya adalah kumpulan. Jadi suwarga itu adalah kumpulan segala keabadian. Su juga bisa diartikan kesejatian. Jadi suwarga bisa diartikan juga kumpulan dari segala kesejatian. Jadi suwarga itu selalu dikaitkan dengan sidratil muntaha. Sidratil muntaha itu artinya adalah puncak kesadaran. Jadi sesungguhnya siapapun yang bisa mencapai puncak kesadaran dalam kehidupannya saat ini, maka saat ini juga dia akan memasuki suwarga. Kalau begitu naraloka apa? Naraloka, nar yang disebut dengan neraka. Sesungguhnya adalah segala hal yang terjadi dalam kehidupan manusia pada saat dia berada dalam kesadaran yang rendah. Para sahabat dialog positif. Jadi suara kebenaran itu ibarat suara kecil pada diri setiap manusia. Suara itu makin tidak terdengar ketika pada diri setiap manusia pikirannya masih bising, masih berisik, belum bisa istirahat. Oleh karena itu meniti ke dalam diri pada hakikatnya adalah mengistirahatkan pikiran. Meniti ke dalam diri artinya adalah mengheningkan pikiran,
mengheningkan cipta. Karena suara kecil itu nyaris tidak terdengar bagi seseorang, maka semesta masih membantu kita dengan menghadirkan para guru-guru suci. Di zaman dulu menghadirkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali. Dan di zaman sekarang tentu saja Allah tidak akan berhenti mengutus utusannya, walaupun gelarnya mungkin berbeda dengan dulu. Saya yakin para guru-guru suci di kehidupan yang sekarang pun masih akan bermunculan. Guru-guru yang berkesadaran akan terus bermunculan. Guru-guru yang akan mengajarkan kepada kita hidup dengan berkesadaran akan terus bermunculan. Karena lewat mereka lah kemudian suara kecil itu akan dibesarkan. Lewat mereka lah suara kecil itu akan dinyaringkan. Karena suara kecil itu sesungguhnya baru bisa dinyaringkan hanya ketika ada seorang guru suci yang hadir sebagai gema, sebagai pengeras suara. Oleh karena itu, siapapun yang mau menghargai dan bakti kepada guru, terutama guru yang bisa mengantarkan kita dari gelap kepada cahaya, insya Allah suara kecil di dalam dirinya akan digemakan, akan dibesarkan, akan dicerminkan, sehingga kita tidak akan pernah melakukan kesalahan dan kehilapan, karena suara kecil itu akan semakin hari semakin terdengar jelas bagi kita. Para sahabatku yang dirahmati Allah, guru, berulang kali saya sampaikan, dari kata gu dan ru. Gu itu artinya adalah kegelapan, dan ru itu artinya adalah terang benderang. Jadi guru sesungguhnya hakikatnya adalah siapa saja orang yang bisa mengantarkan kita dari kegelapan kepada terang. Guru bisa jadi adalah orang yang sebelumnya kita tolak dalam kehidupan kita. Guru bisa terjadi adalah orang-orang yang menyakiti kita. Guru bisa jadi orang-orang yang pernah menjatuhkan nama baik kita. Guru bisa siapa saja. Karena sesungguhnya yang melahirkan kebaikan bisa jadi dalam keburukan. Bisa jadi lewat orang-orang yang menyakiti kita, kita disadarkan. Bisa jadi lewat orang-orang yang terus-menerus memfitnah kita, merendahkan kita, kita akan dibesarkan. Jangan pernah menganggap mereka siapa, anggap saja mereka sebagai guru kita. Jadi guru sebetulnya pengertiannya sangat umum. Guru bukanlah seseorang. Guru itu sangat banyak dalam kehidupan kita. Bisa siapa saja yang menggugah kesadaran kita, yang membangkitkan kesadaran kita. Karena sesungguhnya penyakit manusia itu dalam Al-Quran cuma 3. Yang pertama adalah kebutaan mata kalbu. Yang kedua adalah penyakit kulit. Dan yang ketiga adalah kematian kesadaran. Kebutaan mata kalbu yang menyebabkan seseorang menjadi gelap gulita. Karena dalam ruang gelap, apa saja menjadi negatif. Tali di ruang gelap dianggap ular. Padahal sesungguhnya tali itu tidak membahayakan. Tapi karena kegelapan kita tidak bisa melihat tali itu sendiri, apa yang terjadi? Kita sangka tali sebagai ular. Begitu diterangkan ruangan itu, dan kemudian cahaya hadir, dalam sekejap, tali pun menjadi tidak menakutkan. Jadi sesungguhnya yang menakutkan kita bukan objek yang menakutkan itu sendiri. Yang menakutkan kita selama ini adalah persepsi kita terhadap sesuatu. Oleh karena itu, penyakit yang pertama adalah kebutaan mata kalbu. Penyakit yang kedua adalah penyakit kulit. Penyakit kulit yang paling berbahaya adalah alergi, terutama alergi terhadap perbedaan. Makanya mohon maaf ya, sesat menyesatkan di dalam kehidupan masyarakat kita itu dianggap biasa. Pada sesungguhnya dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat yang ke-6 dikatakan, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili. Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang bisa menentukan, yang bisa memastikan siapa orang yang tersesat di jalannya dan siapa orang yang mendapatkan petunjuk. Manusia seperti kita tidak bisa menghakimi orang lain. Manusia seperti kita tidak bisa menghakimi orang lain karena manusia seperti kita tidak memiliki kejernihan dan kebijaksanaan, tidak melihat sesuatu. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah, jadi sekali lagi, karena suara kecil di dalam diri kita begitu kecilnya, ditambah lagi bisingnya pikiran kita, maka suara kecil dalam diri kita nyaris tak terdengar. Tapi semesta masih menghadirkan hadiah kepada kita. Dihadirkan guru-guru suci yang akan menolong kita untuk mengeraskan suara kecil yang ada dalam diri kita, suara kebenaran yang ada dalam diri kita, sehingga suara kebenaran itu akan membimbing pikiran kita. Ketika pikiran sudah dibimbing oleh suara kebenaran,
maka pikiran akan menjadi kuas, yang akan siap melukis di dalam suatu kanvas yang kosong, yaitu semesta itu sendiri. Sehingga gambar hidup yang dibangun oleh kita, insya Allah menjadi positif. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak ya dalam kehidupan ini sukacita, tinggalkan kesedihan. Mari kita perbanyak bermain, tinggalkan keseriusan. Karena keseriusan itu sesungguhnya adalah penyakit. Perbanyak cinta dan tawa. Karena cinta dan tawa itu sesungguhnya sangat sakral bagi orang yang sudah berkesadaran. Para sahabatku yang dirahmati Allah, saya ingin menampilkan suatu tulisan saya. Barangkali bisa dilihat oleh para sahabat. Tulisan saya ini. Iya. Ya, bisa dilihat ya. Jelas, Pak. Ya, di bagian atas saya menulis devil. Di bagian bawah saya menulis live. Dan kalau diperhatikan sesungguhnya ini cuma dua kata yang dibolak-balik. Jadi devil itu kalau dibalik itu jadi live. Apa terjemahannya? Devil itu artinya adalah iblis, setan. Sedangkan live itu artinya adalah hidup. Jadi sesungguhnya ya, apa sih yang dimaksud dengan iblis itu? Dan apa yang dimaksud dengan hidup itu? Dan kenapa ya leluhur kita yang sudah tinggi peradabannya membuat bahasa saja bisa sampai memiliki arti dan makna yang dalam? Saya ingin menunjukkan satu ayat dulu sebelum saya lanjutkan kajian kita. Silakan Kang Abu ditunjukkan Quran surat Al-Baqarah ayat 34. Oke, surat 2 Al-Baqarah ayat 34. Surat 2 ayat 30. Pakai ayat biar lebih jelas. Ya, mangga, Pak. Baik, ini ayatnya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Kami di situ adalah Allah. Jadi Allah itu kadang-kadang menyebut aku, tapi kadang-kadang juga menyebut kami. Dan saya mengamati kalau Allah menyebut kami di situ kan sebetulnya jamak. Bukan berarti Allah itu banyak. Tapi kami itu mengacu kepada Allah yang ada pada diri setiap kita. Tuhan yang ada pada diri setiap kita. Percikan dari cahayanya yang sudah ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi oleh karena itu kalau di Quran ada kata-kata kami, sebetulnya mengacu kepada diri kita masing-masing. Jadi sekali kalau ada kata kami yang mengacu kepada sebutan Allah, itu mengacu kepada Allah yang ada pada diri kita masing-masing. Bukankah sebetulnya Allah lebih dekat kepada kita, melampaui dekatnya urat nadi leher kita? Dan Allah sudah meniupkan bagian dari cahayanya ke dalam diri kita. Fa'idha sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika aku sudah menyelesaikan penciptaanmu dengan sempurna, aku tiupkan ruhku ke dalam dirimu. Jadi Allah itu sudah meniupkan ruhnya ke dalam diri kita. Jadi sebetulnya yang namanya manusia itu bukanlah makhluk bumi yang sedang mencari cahaya. Tapi yang namanya manusia itu adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di bumi. Karena kita mau berkarya di bumi, maka kita dibungkus oleh tubuh. Dibungkus oleh tubuh jasmani yang sempurna ini. Saya berulang kali sering mengatakan bahwa tubuh jasmani ini adalah kendaraan terhebat ciptaan Allah yang bisa mengantarkan sang penumpang dalam diri kita yang bernama jiwa. Supaya jiwa itu sampai ke tujuannya, maka disediakanlah yang namanya pikiran sebagai sopir. Sayang sekali, kendaraan ini seringkali digunakan oleh sopir kita tanpa konsultasi dengan penumpang yang bernama jiwa kita. Oleh karena itu saya berulang kali mengatakan, kalau ingin agar kendaraan ini bisa mengantarkan sang penumpang pada diri kita, maka sang sopir yang ada di dalam diri kita, yang mengendarai kendaraan kita ini, harus berkonsul kepada penumpangnya yang bernama jiwa kita. Mau diantarkan kemana? Harusnya seperti itu. Nah, di dalam ayat ini kita melihat, ya, yang pertama, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat. Siapa itu malaikat? Siapa malaikat itu sebetulnya? Karena selama ini kita belajar kata malaikat mungkin sudah terdistorsi. Oleh karena itu saya mengajak kita kembali kepada etimologinya. Jadi malaikat dari kata malak. Malak itu artinya tekad. Malak itu adalah karb. Jadi malak itu adalah keinginan yang kuat pada diri setiap manusia.
Makanya di sini dikatakan, sujudlah kamu kepada Adam. Ya, maka semuanya adalah sujud kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah dia termasuk orang-orang yang tertutup. Jadi saya tidak menyebut kata kafir dengan kafir, karena kalau kata kafir disebut kafir, itu juga jadi terdistorsi. Kalau mau diterjemahkan, terjemahkan semuanya. Jadi kata kafir itu sebenarnya sudah menjadi kata bahasa Inggris. Cover itu artinya adalah tutup. Jadi siapa yang tertutup itu adalah iblis. Dan siapa iblis itu? Iblis itu yang menolak. Menolak apa? Menolak bersujud. Nah, kalau kita membicarakan iblis, ya habis-habisan, lalu kita tidak menghadirkan ya iblisnya, maka kita jadi menggunjingkan iblis. Oleh karena itu saya tidak mau membicarakan iblis tanpa kehadiran iblis. Oleh karena itu maka saya akan membuat suatu dialog, dan tolong dialog ini dijawab oleh diri kita masing-masing. Perhatikan dialog saya dengan Bapak Ibu dan dijawab dengan hati kita masing-masing. Satu pertanyaan saya mohon dijawab. Apakah kita dalam hidup ini masih suka menolak kontradiksi yang tidak kita inginkan? Jawabnya cuman ya atau tidak. Saya teruskan pertanyaannya. Apakah kita jengkel ketika mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya ya atau tidak. Ya. Apakah kita marah ketika ada orang lain yang membenci kita? Oke, teruskan. Apakah kita marah pada anak ketika anak itu tidak mengikuti saran-saran kita? Oke. Sudah cukup dulu, pertanyaan cuma 4 dulu. Apakah jawabannya ya atau tidak? Kalau jawabannya iya, 4-4-nya, berarti kita tidak siap untuk sujud. Berarti kita masih menolak kenyataan. Dan sesungguhnya yang sedang berbicara dalam diri kita tadi, itulah yang disebut dengan devil. Makanya devil itu artinya adalah penolakan. Sedangkan live artinya adalah menjalani. Sepanjang kita masih menolak kenyataan hidup dan sepanjang kita belum siap untuk menjalani ya kenyataan hidup, sepanjang itu pula kita tidak akan pernah menjadi malaikat. Sepanjang itu pula kita hanya menjadi iblis. Dan orang mengira ketika kita marah, kemarahan itu dikeluarkan lewat mulut kita. Padahal sesungguhnya kemarahan itu akan dikuatkan di dalam batin kita. Itulah yang kemudian disebut dengan kotoran jiwa. Jadi para sahabatku yang dirahmati Allah, sangat sederhana sebetulnya. Jadi siapa iblis itu? Iblis kalau bukanlah entitas yang di luar diri kita. Iblis bukan sesuatu yang di luar diri kita. Tapi saat kita menolak kenyataan hidup, saat kita tidak suka dengan kontradiksi, pada sesungguhnya itu semua adalah guru-guru yang dihadirkan dalam kehidupan kita. Guru-guru yang sedang menyamar yang dihadirkan kepada kita untuk mendidik kita, untuk menyabarkan kita, untuk menguatkan kita. Dan kemudian kita menolaknya. Dan saat itu yang sedang terjadi, kita sendiri sebetulnya sebagai devil. Dan oleh karena itu bagi mereka yang sudah bisa membalikan devil menjadi live, maka yang terjadi apa? Hidupnya penuh dengan kedamaian, hidupnya mengalir. Dan di setiap kontradiksi tidak akan pernah bertanya, ya Allah mengapa hal ini terjadi? Tapi pasti akan mengemukakan satu pernyataan, ya Allah, jika ini harus terjadi dalam kehidupanku, dan ini bagian dari perjalanan hidupku, tolong kau ajarkan pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Jadi dia meminta kepada Allah, pesan apa yang hendak engkau sampaikan kepadaku, bukan melakukan penolakan. Dan kebanyakan manusia justru melakukan penolakan. Jadi oleh karena itu jangan heran kalau kemudian di dalam Al-Quran ada pernyataan seperti ini. Walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu kasiro. Kasiro itu sebetulnya 90%. Kalau 90% kasiro, maka 10% adalah kolil. Jadi kebalikan daripada kasiro, itu adalah kolil. Kasiro itu sebagian besar, sedangkan kolil itu adalah sebagian kecil. Jadi kalau kasiro itu banyak sekali, kalau kolil itu dalam bahasa Quran, ya sedikit sekali. Walaqad darokna li jahannam katsira minal jinni wal in. Sesungguhnya penghuni neraka jahanam itu sebagian besar adalah manusia. Sebagian besar adalah manusia.
Manusia yang mana? Yang pertama, lahum qulub la yafqahuna biha. Yang kedua, lahum a'yun la yubsiruna biha. Yang ketiga, lahum adan la yasma'una biha. Dia punya qalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami. Dia punya qalbu tidak digunakan untuk melihat. Dia punya qalbu tidak digunakan untuk mendengar. Jadi qalbu itu punya 3 fungsi yang sangat utama. Yang pertama memahami, yang kedua melihat, yang ketiga mendengar. Bagaimana mungkin ya pikiran kita bisa mengakses ya alam-alam yang tinggi seandainya qalbu kita masih tertutup? Maka kita tidak akan pernah bisa memahami, tidak akan pernah bisa mendengar, dan tidak akan pernah bisa melihat. Oleh karena itu, ajaran para leluhur kita yang paling utama adalah bagaimana kita diajarkan untuk meniti ke dalam diri, melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri, menemui Dia yang ada di dalam rumah ciptaannya sendiri, yang bernama Baitullah. Oleh karena itu, maka tubuh ini adalah ya rumah tua, yang kitab suci tertua, yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Tubuh ini adalah kitab suci tertua yang diciptakan oleh Allah dengan tangannya sendiri. Makanya jangan heran kalau di Quran Allah mengatakan, langit dan bumi, di dalam hadis qudsi Allah mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman. Itulah sebenar-benarnya rumahku. Jadi rumah yang sebenarnya adalah kalbunya orang yang beriman. Oleh karena itu, kalau kita ingin ya mengakses ya alam-alam yang tinggi, tidak mungkin kita melakukan perjalanan keluar, tapi kita melakukan perjalanan ke dalam. Perjalanan ke dalam diri adalah harus dilakukan oleh diri kita sendiri, sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka oleh karena itu, bagi orang yang sudah mencapai kesadaran itu, kesendirian bukanlah sesuatu yang membuat dia sepi. Justru kesendirian itu membuat dia mencapai keutuhan. Karena sesungguhnya sejatinya diri kita adalah sendiri. Kita datang ke sini sendiri dan kita akan pulang sendiri. Oleh karena itu belajarlah latihan untuk selalu sendiri. Nah, kenapa begitu? Saya ingin berikan ilustrasi sedikit. Ketika melakukan perjalanan ke dalam diri, maka kita akan menemukan sumber cinta. Ketika kita sudah menemukan sumber cinta di dalam diri kita, apa yang terjadi? Maka cinta itu akan mengalir ke dalam diri kita. Maka apa yang kita lakukan keluar adalah cinta yang spontan dan alami. Jangan heran kalau kemudian orang-orang yang sudah melakukan perjalanan ke dalam, maka cinta dan kasihnya, belas asihnya keluar menjadi sangat besar dan luar biasa. Oleh karena itu maka tidak mungkin seseorang bisa mencintai orang lain sebelum dia mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai orang lain tetapi belum sukses mencintai dirinya sendiri, sesungguhnya itu adalah kecintaan yang palsu. Itu adalah kepura-puraan. Oleh karena itu banyak sekali di titik tertentu orang mengalami kejenuhan dalam mencintai. Seorang orang tua ya mungkin saja suatu saat akan mengalami kejenuhan yang menyayangi anaknya. Anak juga mengalami kejenuhan mencintai ibunya. Seorang suami mengalami kejenuhan mencintai istrinya. Seorang istri mengalami kejenuhan mencintai suaminya. Karena apa? Karena di situ ada kepura-puraan. Sesungguhnya dia belum siap mencintai orang lain. Karena dia belum siap mencintai dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia belum bisa mengakses sumber cinta yang ada dalam diri. Jadi meniti ke dalam diri itu sebetulnya manfaatnya sangat banyak sekali. Di samping kita bisa membuka segala rahasia tentang dia di dalam diri kita, kita pun akan menemukan sang sumber cinta yang sesungguhnya di dalam diri kita. Ketika kita sudah menemukan sang sumber cinta dalam diri kita, maka kita akan bisa mencintai yang di luar diri kita dengan spontan dan alami, jauh dari kepura-puraan. Karena itu, ya, orang yang sudah meniti ke dalam diri biasanya menemukan kebijaksanaan dan welas asih yang sangat luar biasa. Karena dengan itulah kemudian seseorang bisa mencapai kesadaran yang sesungguhnya. Para sahabatku yang dirahmati Allah, saya ingin menunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat luar biasa. Mohon ditunjukkan Kang Abu, Quran surat Al-Baqarah masih. Tapi ayatnya sekarang ayat 177. Ayat 177. Surat yang kedua ayat 177. Ya, mangga. Baik, ya, terima kasih Kang Abu. Nah, sesungguhnya dan sesungguhnya, oh bukan yang ini Kang Abu. Surat 2. Yes. Ya, oke, baik. Ya, yang ini yang saya maksud. Baik, terima kasih.
bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan. Sekali lagi, bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Ini sebetulnya berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang ritual. Karena ritual itu sudah ada aturannya. Ya, ritual itu sudah ada aturannya. Mohon maaf, kita kan sholat sudah ada aturannya. Sholat kita menghadap ke kiblat. Ya, dan kiblat itu adalah Ka'bah yang ada di Mekah sana. Sehingga seluruh masjid di tempat kita itu harus mengarah ke sana. Jadi kiblat itu adanya di arah barat kalau dari sisi kita, dari kita ya, dari kita. Tapi dari negara lain ya dari negara lain tentu saja ya kata-kata barat ini tidak berlaku lagi ya. Tetapi yang benar itu adalah menghadap Ka'bah. Jadi mungkin saja Ka'bah itu dari negara lain adanya di timur, bukan di barat. Karena kebetulan saja kita yang di Indonesia menyebut ya ke Mekah itu adalah menghadap ke barat. Tapi dari negara yang lain mungkin saja menghadap ke timur. Ya, karena dunia ini kan bulat. Jadi bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan ke barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya yang namanya kebajikan itu yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, yang namanya kebajikan itu adalah iman kepada hari akhirat. Jadi hari akhirat itu, yang dimaksud hari akhirat, sudah saya jelaskan berulang-ulang. Jadi sebetulnya adalah hari akhirat itu adalah hari di mana kita akan sampai pada terminal terakhir kita. Dan terminal terakhir kita adalah Allah. Jadi sebetulnya yang disebut dengan yaumil akhirat itu adalah hari di mana kita kembali kepada Allah. Jadi hari di mana kita sampai kepada terminal terakhir kita, memenuhi ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga adalah malaikat, yang keempat adalah kitab, yang kelima adalah nabi. Kemudian yang keenam adalah memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak yatim, orang miskin, musafir dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau menurut ayat ini, syarat seseorang untuk menjadi bertakwa itu betapa banyak sebetulnya ya, bukan sekedar pengakuan saja. Jadi yang paling sederhana saja, kalimat-kalimat terakhir yang ada di sini, contohnya, ya, orang-orang yang sabar dalam kesempitan, orang-orang yang sabar dalam penderitaan, ya, itu sebetulnya luar biasa, karena untuk melihat watak seseorang itu bukan dalam kesenangan, ya, bukan dalam kelapangan. Kalau ingin melihat watak seseorang justru dalam kesempitan. Kalau ingin lihat kepribadian seseorang, lihat ketika dalam penderitaan. Jadi kalau kita mau melihat kepribadian seseorang dalam kelapangan, ya dalam kesenangan itu agak sulit ya. Tapi kalau kita ingin lihat kepribadian seseorang dalam kesempitan, dalam penderitaan, luar biasa. Makanya sabarnya seseorang itu akan kelihatan ketika dia dihadapkan pada kesempitan. Sabarnya seseorang akan kelihatan saat dihadapkan pada penderitaan. Jadi sabarnya seseorang itu saat dia dihadapkan pada orang-orang yang tidak sabar. Bukan ketika dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang sabar. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa segala kontradiksi yang kita hadapi dalam hidup ini, semua adalah guru-guru kita. Jadi yang namanya guru itu bukan sekedar sosok manusia saja. Tapi yang namanya guru bisa jadi adalah peristiwa apapun yang mengubah kita dari kegelapan kepada cahaya. Apapun yang mengubah kita, yang menyadarkan kita untuk bertransisi dari kegelapan kepada cahaya. Jadi menurut ayat ini kita bisa mendapatkan penjelasan yang sangat gamblang bahwa sesungguhnya ya puncaknya takwa itu adalah sabar. Puncaknya takwa itu adalah sabar. Dan bukanlah suatu kebaikan menghadapkan wajah kita ke timur dan ke barat, karena sesungguhnya kebaikan itu seperti yang dideratkan di sini. Ada lagi kata-kata yang penting di ayat ini, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Jarang sekali sebetulnya, ya, mohon maaf, ya, orang tuh kalau memberi, ya, dalam kesempitan, justru biasanya kalau memberi itu dalam kelapangan. Padahal kata Allah,
Yang namanya memberi itu adalah memberikan yang dicintai kepada kerabatnya. Jadi memberikan yang dicintai berarti kita ini butuh sesuatu dan yang ini hanya satu-satunya milik kita dan ini harus kita berikan kepada orang lain. Itu adalah memberi dalam kesempitan. Makanya kita tidak akan pernah menjadi orang yang luar biasa seandainya tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang biasa. Memberi kepada orang lain pada saat kita memiliki kelapangan, memberi kepada orang lain pada saat kita memiliki kelebihan, bahkan yang diberikan kepada orang lain adalah sesuatu yang sudah kita tidak pakai lagi. Baju kita terlalu banyak, yang kita berikan kepada orang lain adalah baju yang sudah tidak terpakai lagi oleh kita. Makanan kita terlalu banyak, yang kita berikan pada orang lain karena kita sudah tidak sanggup lagi memakannya. Karena sisa yang diberikan pada orang lain. Jadi kalau kita masak banyak, kemudian masak banyak dengan niat supaya kita makan banyak, dan ketika tidak termakan diberikan kepada orang lain, itu adalah kesia-siaan. Kecuali kalau kita masak banyak, sudah ada niatan dari diri kita, karena sebagian ingin memberikan kepada orang lain. Jadi sebetulnya para sahabatku yang dirahmati Allah, buah dari iman kepada Allah, buah dari iman kepada akhirat, buah dari iman kepada malaikat, buah dari iman kepada kitab dan nabi-nabi, itu adalah kita mampu memberikan yang dicintai kepada orang lain. Buah dari mendirikan sholat, buah dari zakat, ya, buah dari menepati buah dari itu semua adalah sanggup menepati janji apabila berjanji. Dan kita selalu sabar dalam kesempitan. Jadi ada kalimat-kalimat terakhir di sini, ya, yang dicantumkan setelahnya. Setelah iman kepada Allah, setelah iman pada hari kemudian, setelah iman kepada malaikat, setelah iman pada kitab, setelah iman pada nabi, maka selanjutnya dipungkas dengan memberikan harta yang dicintai kepada kerabatnya. Ini yang luar biasa. Setelah mendirikan sholat, setelah menunaikan zakat, dipungkas dengan menepati janji apabila ia berjanji. Dan sanggup untuk bersabar dalam kesempitan, sanggup untuk bersabar dalam penderitaan. Inilah indahnya Al-Quran. Jadi kalau saya melihat struktur dari Al-Quran itu sangat luar biasa. Di setiap penghujung kalimat itu selalu ada kata kunci yang harus kita ambil. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau dulu di Parahyangan ini ada yang namanya kerajaan tua, namanya kerajaan Pajajaran. Kita tahu bahwa kerajaan Pajajaran itu dipimpin oleh seorang raja yang sangat luar biasa, yang bernama Prabu Siliwangi. Dan kita tahu Prabu Siliwangi itu selalu dua simboliknya. Yang pertama kujang, dan yang kedua adalah maung. Saya tidak menyebut harimau, karena itu simbolik. Dan itu menggunakan bahasa Sunda. Kalau harimau itu bahasa Indonesia sebetulnya. Jadi sebetulnya bukan kujang dengan harimau, tapi kujang dengan maung. Ternyata kujang itu maknanya dalam bahasa Sunda. Kujang itu adalah kukuh karena janji. Dan kalau kita lihat tadi ya, setelah sholat, setelah zakat, ujungnya adalah kukuh terhadap janji. Bahasa kerennya kan sebenarnya integritas. Bahasa kerennya adalah komitmen. Dan yang terakhir apa? Ya, setelah kujang kemudian maung. Ternyata maung itu dalam bahasa Sunda artinya adalah manusia, manusa kalau bahasa Sunda. Ungnya itu adalah unggul. Kalau kamu ingin menjadi manusia unggul, maka kamu harus berintegritas. Kalau kamu ingin menjadi manusia unggul, maka kamu harus kukuh karena janji. Janji itu bahasa Sunda ya. Kalau bahasa Indonesia kan janji. Kalau orang Sunda bilangnya janji ya. Jadi kujang, kukuh karena janji. Jadi janji itu adalah komitmen. Nah, komitmen kita kepada diri kita sendiri, komitmen kita kepada Allah. Karena sesungguhnya kita semua datang ke dunia ini menjadi utusan Dia. Kita diutus ke dunia, dikasih tubuh ini ya sebagai manusia cahaya, bukan untuk mencari cahaya, justru membawa cahaya ke semesta ini. Jadi sangat heran kalau kemudian banyak manusia di semesta ini justru menciptakan kegelapan, menolak kenyataan, tidak siap untuk bisa menerima kenyataan hidup, ya selalu menjadi devil. Maka oleh karena itu, mari kita ubah devil menjadi light. Oleh karena itu, devil kita ubah menjadi divine. Ya, kita bisa mengubah sebetulnya energi iblis itu menjadi energi keilahian. Kita bisa mengubah energi kebencian itu menjadi energi cinta.
Karena yang namanya energi itu tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa dihilangkan, tapi energi itu bisa berubah bentuk sebetulnya, kalau kita sanggup untuk bisa merubahnya. Begitulah dalam fisika. Dalam hukum kekekalan energi kita tahu, energi itu tidak bisa diciptakan, energi itu tidak bisa dimusnahkan, tapi energi dapat dirubah bentuk. Jadi sebutnya kesadaran rendah itu adalah energi rendah, kesadaran tinggi energi tinggi, vibrasi energi tinggi. Maka yang kesadaran rendah sebenarnya bisa ditransformasi menjadi kesadaran tinggi. Cuman tinggal tahu bagaimana caranya. Inilah sebetulnya yang banyak tidak tahu. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Itu yang banyak yang tidak tahu. Karena banyak yang salah kaprah. Sambil contoh misalnya di dalam Quran surat 91, surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Ada kata-kata seperti ini. Qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan merugilah orang yang mengotori jiwanya. Bagaimana cara menyucikan jiwa? Apa yang kita lakukan selama ini? Mohon maaf. Yang kita lakukan selama ini, cara menyucikan jiwa seperti apa? Ya, kita dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak ritual, walaupun yang kita lakukan tanpa kesadaran. Saya pastikan jiwa kita tidak akan pernah suci ya dengan memperbanyak ritual, apalagi ritual yang kita lakukan ya tidak ada kualitasnya, tidak ada kesadarannya di situ. Kenapa begitu? Saya ingin kasih tahu. Bagaimana kita bisa membersihkan jiwa kita kalau kita tidak pernah tahu dari mana sebenarnya sumber kotoran jiwa kita? Karena kalau kita tidak tahu sumber kotoran jiwa kita tidak akan pernah sukses membersihkan jiwa kita. Oleh karena itu maka saya ingin menyampaikan suatu pemikiran saya. Sebetulnya sumber kotoran dari jiwa kita itu yang pertama adalah dari salah interpretasi. Sumber yang kedua adalah dari salah melakukan proyeksi. Salah interpretasi dan salah proyeksi diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama ketidaktahuan, yang kedua adalah egoisme. Jadi kalau kita tidak pernah tahu ya sumber kotoran jiwa itu apa, maka kita pun tidak akan pernah sukses membersihkan jiwa kita. Makanya memperbanyak ritual, apalagi ritual yang kita lakukan tanpa kesadaran, hanya terjebak rutinitas tanpa ada kepuasan. Yang terjadi apa? Tetap saja kita melakukan setelah interpretasi, berburuk sangka, curiga, ya toh? Menghakimi orang lain, tidak punya rasa pengertian pada orang lain, tidak tenggang rasa, dan lagi-lagi dibangun oleh egoisme, ya. Mementingkan kepentingan pribadi dari kepentingan orang lain, dan itulah sumber dari yang namanya kotoran jiwa. Nah, oleh karena itu maka saya membuat suatu pemikiran yang sudah saya praktekkan pada diri saya sendiri. Bagaimana caranya supaya kita tidak terjebak oleh kotoran jiwa? Satu saja kita lakukan, perbanyak pengetahuan, dan yang kedua, leburkan ego kita. Maka insya Allah salah interpretasi akan hilang, salah proyeksi akan hilang. Yang muncul adalah dua di dalam diri kita. Satu kebijaksanaan, yang kedua welas asih. Karena kotoran batin itu hanya bisa dilenyapkan oleh dua. Yang pertama kebijaksanaan, yang kedua welas asih. Meningkatkan kebijaksanaan dan welas asih adalah meningkatkan kesadaran. Lagi-lagi kalau kita ingin memiliki dua hal ini, kuncinya cuma satu, meniti ke dalam diri. Meniti ke dalam diri. Karena mengenal diri sejati itu luar biasa untungnya. Mengenal diri sejati, kita akan punya pengetahuan tentang diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau saya menyitir satu pernyataan di dalam kitabnya Weda, dikatakan seperti ini. Segala kehilapan dan dosa akan bisa dihapuskan oleh satu pengetahuan yang namanya pengetahuan sejati. Ternyata pengetahuan sejati yang dimaksud adalah pengetahuan tentang siapa diri kita. Makanya itulah menjadi pengetahuan dari segala pengetahuan, raja dari segala raja pengetahuan. Karena setelah saya membuktikan perjalanan ke dalam diri dan kita sukses menemukan siapa diri kita, bukan sekedar sumber cinta yang kita bisa akses, tetapi ketika kita mengenali diri kita sendiri, yang terjadi adalah dua. Yang pertama, kita akan memiliki kebijaksanaan. Yang kedua, kita akan memiliki sifat ulas asih. Dengan demikian, maka interpretasi yang salah, proyeksi yang salah bisa ditiadakan dengan hadirnya pengetahuan sejati.
Itulah sebenarnya cara untuk menghilangkan ya kotoran jiwa. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kotoran jiwa tidak bisa dibersihkan dengan memperbanyak ritual, apalagi ritual yang kita lakukan sekedar pengulangan tanpa kesadaran, sekedar repetisi tanpa kesadaran, sekedar rutinitas tanpa kepuasan. Itu tidak akan pernah menjadikan kita menemukan itu. Karena kepribadian kita setiap saat selalu berubah. Mari kita sadari, kepribadian kita terdiri dari beberapa hal yang saling berlawanan. Di satu sisi mungkin kita akan menjadi sangat ulas asih di satu waktu, dan di waktu yang lain mungkin kita akan menjadi pendengki. Di satu waktu kita menjadi orang yang terbuka terhadap nasihat, tapi di sisi lain kita menjadi sangat sombong dan tertutup terhadap nasihat. Kepribadian kita sesungguhnya selalu berubah dan tidak tetap. Nah, bagaimana kita melatih supaya kepribadian kita bisa mengarah kepada yang bersifat konstruktif, yang bersifat membangun, bukan kepribadian yang destruktif yang selalu membahayakan? Kuncinya cuma satu, kita harus memiliki kebijaksanaan dan ulas asih. Dan kuncinya juga satu, meniti ke dalam diri, mengenali jati diri kita sendiri. Nah, berulang-ulang saya mengatakan ini, tetapi mungkin banyak yang tidak mengerti, karena bagi para sahabat sekalian, saya mengatakan, sesuci apapun kata-kata saya, sampai di telinga kita tetap saja opini, bukan fakta. Karena kalau kita menjalani dan kalau kita mengalami sendiri, baru opini akan menjadi fakta. Makanya oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita ubah opini menjadi fakta. Dengan cara apa? Tidak cukup mendengar, tetapi kita harus mengikuti. Di dalam Al-Quran dikatakan, alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Kamu tidak cukup mendengar, tapi setelah kamu mendengar berikutnya kamu harus mengikuti. Dan ketika kamu mengikuti, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Nah, petunjuk itulah yang disebut dengan hidayah. Makanya di dalam Al-Quran ada kata-kata petunjuk, hudan. Ya, apa sih hudan itu? Hudan itu hidayah. Dari mana hidayah itu akan lahir? Saya kasih tahu. Hidayah dilahirkan oleh dua, satu akal, yang kedua wahyu. Yang pertama akal, yang kedua wahyu. Wahyu apa? Wahyu itu adalah getaran-getaran ilahi yang datang pada setiap orang saat beresonansi. Dan kapan resonansi akan terjadi? Saat kita mengalami kesamaan frekuensi antara diri kita yang di dalam dengan diri yang di luar, antara sang jiwa yang adalah di dalam sebagai percikan dari cahayanya dengan dia yang meliputi semesta raya ini. Dan ketika itu terjadi yang namanya resonansi, maka akan terjadi proses transformasi informasi lewat sesuatu yang disebut dengan wahyu. Jadi sebetulnya wahyu secara umum itu bisa terjadi pada siapa saja, ya, bisa terjadi pada siapa saja. Ya, cuman karena selama ini kita kan membatasi, seakan-akan wahyu itu terjadi pada si A, si B, seakan-akan yang lain tidak berhak untuk menerimanya. Padahal siapa saja yang bisa menyamakan frekuensi dengan frekuensi ilahi, maka suatu saat akan mengalami resonansi. Nah, ketika wahyu datang, maka harus ditangkap oleh akal. Nah, ketika wahyu ditangkap oleh akal, timbul yang namanya pemahaman. Dari pemahaman timbul yang namanya penerapan. Dari penerapan timbul yang namanya evaluasi. Ya, dari evaluasi timbul yang namanya proses mencipta. Itu yang kemudian disebut dengan hasil akhir dari suatu proses. Itu yang namanya hidayah. Jadi sebenarnya hidayah itu adalah petunjuk yang datang kepada seseorang ketika seseorang mendapatkan getaran-getaran ilahi yang ditangkap oleh akalnya, dan kemudian dia paham dengan petunjuk itu, dia terapkan, kemudian dia analisis, dia evaluasi sampai pada tingkat mencipta. Nah, ketika sampai pada tingkat mencipta itu sudah sampai pada tingkat elaborasi. Nah, disitulah sebenarnya hidayah itu, petunjuk itu akan menjadi nyata. Seperti kajian di yang sebelumnya kalau tidak salah, saya membahas Quran surat Al-Baqarah ayat yang pertama dan kedua. Kan di situ dikatakan, zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi kitab ini ya tidak akan bisa meragukan lagi, tidak ada lagi keraguannya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kapan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa? Kalau kitab itu yang isinya wahyu beresonansi dengan kita, menjadi suatu pemahaman, dan pemahaman itu juga tidak cukup, harus diterapkan. Makanya kalau kita belajar tentang level kognitif, ya, saya menyetir level kognitif yang disampaikan oleh Anderson misalnya. Beliau adalah ahli psikologi yang sangat terkenal di dunia pendidikan.
Jadi level kognitif itu ada 6. Level kognitif yang pertama adalah mengingat. Level kognitif yang kedua adalah memahami. Level kognitif yang ketiga adalah menerapkan. Level kognitif yang keempat adalah menganalisa. Level kognitif yang kelima adalah mengevaluasi. Dan level kognitif yang keenam adalah mencipta. Nah, kebanyakan, mohon maaf, ya, kita hanya terjebak di level kognitif yang pertama, sehingga keterampilan berpikir kita tidak berkembang, hanya di situ-situ saja. Jadi di level kognitif yang pertama, yaitu mengingat, dan mengingat itu tidak akan pernah menciptakan kesadaran. Mohon maaf kalau saya mengatakan, kan banyak sekali sekarang ini adalah pendidikan-pendidikan yang mengajarkan kita untuk menghafal ini, menghafal itu, termasuk juga menghafal kitab. Hanya diajarkan untuk menghafal, dan dikiranya sudah menghafal itu kemudian menjadi selamat karena dia menjadi penghafal. Saya kira tidak, kesadaran itu tidak bisa dibangun dengan itu. Kan kesadaran itu harus memasuki level memahami, harus masuk level menerapkan, harus masuk level menganalisa, mengevaluasi, sampai mencipta. Ya, itulah sebenarnya level kognitif. Itu baru tahapan intelek. Tetapi tahapan yang sesungguhnya yang harus kita bangun pada diri kita dalam sistem pendidikan kita bukan level intelek saja, tapi level kesadaran. Dan kesadaran hanya dibangun oleh intelligence yang bernama kecerdasan. Buah dari kecerdasan itu cuma satu, kesadaran. Nah, itulah sebetulnya kenapa banyak yang jomblang ya. Pendidikan tingginya secara akademis tinggi, tetapi kesadarannya rendah. Karena antara level kognitif ya, level kognitifnya pun mungkin tidak sampai mencipta, hanya mengulang-ulang apa kata orang, ya, seperti burung beo, mengikuti kebanyakan orang dalam kerumunan, tidak menjadi singa, tidak mau keluar menjadi orang asing, tidak out of the box, hanya mengulang-ulang yang sama yang dilakukan oleh orang lain. Makanya oleh karena saya di awal tadi mengatakan, untuk menjadi orang asing itu perlu keberanian. Untuk menjadi orang asing itu keluar dari kerumunan perlu keberanian. Terutama keberanian untuk diasingkan oleh lingkungan. Dan jangan lupa para sahabat, ketika kita tidak didukung oleh orang lain, bisa jadi kita sedang dibesarkan oleh Allah. Karena dukungan itu bisa jadi melemahkan. Anak kecil yang terus-menerus didukung untuk belajar jalan, sedikit-sedikit digendong, tidak akan bisa mengalami akselerasi dalam berjalan, karena selalu didukung. Oleh karena itu seperti kita, kalau ingin selalu didukung oleh orang lain, ya tidak akan pernah kita mengalami percepatan dalam perjalanan spiritual kita. Maka sekali lagi saya mengajak kita, mari kita untuk keluar dari kerumunan, ya, kita melakukan perjalanan ke dalam sendiri. Dan dengan itu kita akan menemukan yang saya sebut tadi, kebijaksanaan dan ulas asih, sehingga kita tidak akan salah interpretasi, salah proyeksi, karena kegagalan kita untuk memiliki pengetahuan. Ketidaktahuan itu menyebabkan penyebab yang sangat utama yang menyebabkan seseorang menjadi kotor batinnya. Karena sesungguhnya ketika salah, tidak memiliki pengetahuan, salah interpretasi, akibatnya jadi berpikiran buruk, dan itulah yang membuat jiwa kita menjadi sangat kotor. Dan itu sangat luar biasa. Dan sekali lagi saya percaya, saya sudah mengalami sendiri bahwa ritual apapun yang dilakukan, apalagi ritual yang dilakukan secara rutin, sekedar rutinitas tidak mencapai kepuasan, tidak akan pernah bisa mengantarkan kita untuk menemukan kesadaran. Itu yang paling penting. Para sahabat yang dirahmati Allah, faktor pemicu manusia melakukan kesalahan setidak-tidaknya secara global itu ada 5. Yang pertama adalah keinginan. Yang kedua adalah amarah. Yang ketiga adalah keserakahan. Yang keempat adalah keterikatan. Dan yang kelima adalah keangkuhan. Jadi sekali lagi, faktor pemicu manusia dalam membuat kesalahan itu bisa dikelompokkan menjadi 5 faktor kalau menurut saya. Yang pertama adalah keinginan. Yang kedua amarah. Yang ketiga adalah keserakahan. Yang keempat adalah keterikatan. Yang kelima adalah keangkuhan. Makanya kalau orang-orang spiritual sering menganggap ini disebut panca provokator sebetulnya. Ya, 5 provokator yang membuat seseorang terjebak dalam kesalahan. Pertanyaannya, apakah para rasul, para avatar, para mesias, para guru suci, apakah mereka sudah terbebas dari 5 provokator ini?
Saya kira mereka masih terkungkung oleh panca provokator. Cuman beda kesadaran. Saya buktikan sekarang. Misalnya yang nomor 5, keangkuhannya. Apakah para rasul, para avatar, para mesias, para guru suci itu sudah terbebas dari keangkuhan? Saya kira mereka masih punya keangkuhan. Cuman keangkuhan berkesadaran tinggi. Apakah ketika Nabi Muhammad menyatakan diri sebagai rasul itu keangkuhan? Saya kira itu keangkuhan. Tapi keangkuhan yang berkesadaran tinggi, manifestasi dari kesadaran diri. Jadi bedanya itu. Jadi kalau para rasul, para nabi, para avatar, para mesias, para guru suci itu, keangkuhannya itu berdampak rahmatan lil alamin. Keangkuhannya itu bukan dari kesombongan, tapi keangkuhannya itu dari kesadaran tinggi. Maka saya sebut keangkuhannya berasal dari manifestasi kesadaran. Manifestasi dari kecerdasan, bukan manifestasi dari inteleknya. Apakah ketika Krishna mengatakan aku adalah manifestasi dari semesta, itu bukan keangkuhan? Keangkuhan, tapi keangkuhan yang berasal dari manifestasi kesadaran. Apakah para nabi, para rasul tidak punya keinginan? Punya dong. Apa keinginannya? Keinginan untuk berbagi kesadaran. Itu bedanya. Keinginan untuk berbagi cahaya. Itu bedanya. Keinginan yang berkesadaran tinggi. Nah, jadi panca provokator yang saya maksud adalah ya panca provokator yang dibangun oleh kesadaran rendah. Keinginan yang berkesadaran rendah, amarah yang berkesadaran rendah. Apakah ada amarah yang berkesadaran tinggi? Ada. Tentu saja. Seorang guru suci suatu saat bisa saja menegur muridnya. Karena setelah dinasihati berulang-ulang tetap saja melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena itu para sahabat harus diingat bahwa sebetulnya ya, manusia itu tidak akan pernah bisa melakukan kesalahan yang bervariasi. Tidak akan pernah bisa melakukan kesalahan yang banyak. Manusia itu hanya bisa melakukan kesalahan itu saja. Jadi manusia itu melakukan kesalahan saja sudah tidak kreatif sebetulnya. Karena manusia itu biasanya suka untuk melakukan kesalahan yang sama. Betul ya? Manusia itu tidak pernah bisa melakukan kesalahan yang bervariasi. Makanya coba tanya yang hadir malam ini saja. Kesalahan yang kalian lakukan itu saja. Itu saja. Dan berulang kesalahannya. Jadi melakukan kesalahan saja sudah tidak kreatif. Apalagi melakukan kebaikan. Para sahabat, para guru, para suci, para avatar, para mesias, kadang-kadang harus menurunkan kesadaran dirinya. Hanya untuk menyapa muridnya, membimbing para muridnya, menuntun para muridnya yang kesadarannya rendah, bahkan memeluk muridnya yang berkesadaran rendah. Karena apa? Seorang guru yang bijak tidak pernah menarik muridnya memasuki di kesadaran beliau. Justru beliau itu turun ke bawah mengikuti kesadaran para muridnya. Itulah sebetulnya seorang guru yang hebat, ya. Jadi kadang-kadang cara berpikir muridnya itu yang diikuti, bukan para muridnya mengikuti cara berpikir beliau. Nah, untuk turun ke bawah, bukannya harus melakukan yang namanya keterikatan. Untuk turun ke bawah, kadang-kadang harus melakukan hal yang seperti itu. Tapi hal yang semacam itu adalah keterikatan yang berkesadaran tinggi. Siddhartha Gautama ketika memproklamirkan diri sebagai sang Buddha, apakah itu suatu keangkuhan? Bukan. Itu adalah manifestasi dari kesadaran diri. Jadi ketika muncul manifestasi dari kesadaran diri, keangkuhannya pun keangkuhan di level kesadaran tinggi. Keangkuhan yang akan membawa warna baru pada kehidupan semesta. Bukan keangkuhan yang membawa destruktif, tapi keangkuhan yang membawa konstruktif. Itulah barangkali beberapa hal yang saya sampaikan sebagai prolog. Saya lebih suka sebetulnya kalau dialog positif ini sesuai dengan judulnya. Saya banyak ditanya supaya pengetahuan yang mengalir dari saya mengalir lebih deras lagi dengan pertanyaan.
Karena ketika dialirkan pertanyaan, maka pengetahuan pun insya Allah akan mengalir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya. Sampai nggak bisa nafas tadi. Luar biasa. Atur nuhun aya guru, kalimat demi kalimat, ayat demi ayat barusan yang disampaikan benar-benar luar biasa ya. Itu bertubi-tubi lah. Jadi malam hari ini kita nggak dikasih. Nah, kalau tadi Pak Saiful Karim mengatakan bahwa pikiran adalah sesuatu yang negatif gitu, dan ruh dan jiwa adalah sesuatu yang positif, barusan yang negatif-negatifnya tuh betul-betul ditahan gitu. Sehingga saya rasa teman-teman semua yang hadir di sini juga merasakan apa yang saya rasa, ada sesuatu yang terbangkitkan dari positivity di dalam jiwa sama ruh kita. Dan itu sangat luar biasa. Oke. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful Karim bahwa dialog itu lebih asik gitu ya. Dialog itu pasti lebih mengembangkan, dan itu tadi openingnya aja udah luar biasa. Nah, so teman-teman, ibu dan bapak, sahabat dialog positif semua, siapapun yang ingin langsung bertanya, apresiasi, ataupun apapun berkomentar, silahkan bisa langsung raise hand atau melalui chat ya. Oke, ini sudah ada yang masuk ke private Pak Saiful Karim. Private-nya tuh pertanyaannya sederhana. Ini saya ringkas gitu ya. Pertanyaannya tuh begini. Bagaimana meningkatkan kesadaran dari kesadaran ritual menuju kepada kesadaran spiritual yang lebih baik? Gitulah kira-kira Pak Saiful Karim pertanyaannya. Jadi tadi mungkin Pak Saiful Karim mengatakan ada ritual itu kan tidak bisa dalam tanda petik membersihkan hati, itu bukan hanya di ritual gitu intinya, tapi masuk ke dalam kesadaran spiritual atau ruh dan jiwa gitu. Nah, pertanyaannya adalah gimana tuh meningkatkan kadar si ritual yang sudah jadi sehari-hari kebiasaan tapi naik menuju kepada spiritual gitu kira-kira Pak. Hatur nuhun. Baik. Ini pertanyaan yang berkesadaran ya. Sudah luar biasa. Kalau kita mau lihat sejarah, hampir tidak ada ya para leluhur kita, para guru-guru kita, para nabi, para rasul yang melakukan ritual sebelum mereka melakukan proses spiritual. Jadi selama ini kan sebenarnya kebalik ya. Kita ini ritual dulu baru spiritual. Harusnya spiritual dulu baru ritual. Jadi ritual itu sebetulnya adalah manifestasi dari kesadaran. Harusnya itu yang dilakukan. Makanya Nabi Muhammad tidak sholat dulu. Sholat itu ritual. Tetapi ya mohon maaf, Isra Mi'raj dulu. Isra Mi'rajnya adalah spiritual. Jadi kalau kita mau berbicara spiritual dari kata, spirit itu kan sebetulnya adalah ruh ya. Spirit itu adalah jiwa. Dan ritual itu adalah upacara sebetulnya. Jadi spiritual itu kan artinya mengupacarakan jiwa. Nah, selama ini ya yang terjadi adalah mengupacarakan tubuh. Itu namanya ritual. Jadi tidak ada ya spiritnya. Jadi hanya ada ritualnya saja. Jadi contoh yang paling sederhana lah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim misalnya. Nabi Ibrahim itu tidak melakukan proses ritual dulu, tapi melakukan perjalanan spiritual ya. Makanya di dalam Quran surat Al-An'am itu ada cerita tentang perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Nah, perjalanan Nabi mencari Tuhan itu adalah perjalanan spiritual. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Lalu ketika sudah bertemu dengan matahari, tentu saja bukan bintang, bulan, dan matahari yang biasa ya, tapi itu adalah bintang, bulan, dan matahari yang simbolik. Ada pernyataan Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa di penghujung perjalanannya, yaitu beliau mengatakan, "Inni wajahtu wajhalillati fataras samawati wal ard." Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Nah, itu sudah ritual. Jadi ritual itu sebetulnya ya sesuatu yang sangat penting. Dan dalam ritual itu saya yakin para leluhur kita mengajarkan ritual. Di dalam ritual ada simbol-simbol mulia yang harus kita baca sebetulnya. Jadi kalau Nabi Muhammad mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya orang yang beriman. Artinya dalam gerakan sholat itu ada suatu simbol-simbol yang dapat dibaca sebagai suatu perjalanan ya menuju ke dalam diri sebetulnya bagi orang yang tahu. Dari mulai takbir sampai mengacungkan
apa itu mengacungkan telunjuk. Mohon maaf, coba tanyalah sekarang semua orang di seluruh Indonesia barangkali ya. Coba kalau kamu sholat mengacungkan telunjuk, pasti ini kan tidak ada yang pakai kelingking begini. Semua begini. Tapi pertanyaan coba ditanya, apakah dia bisa memberikan argumen? Kenapa begini? Kenapa bukan begini? Nah itu karena belum bisa membaca ya, dalam ritual itu ada spiritnya. Ada simbol yang diwariskan oleh para leluhur kita, harus kita baca. Sehingga kita akhirnya terjebak oleh ritual yang bersifat rutinitas. Maka jangan heran kalau kita tidak punya kepuasan. Suatu saat bukan kepuasan yang kita dapat, malah justru adalah kebosanan. Jadi kalau kita melihat sejarah para nabi, para rasul, mereka itu melakukan perjalanan spiritual dulu sebelum mensimbolkan perjalanan spiritual ke dalam ritual. Haji itu kan ritual, ya. Kenapa tawaf itu 7 putaran? Dan kenapa mulainya dari Hajar Aswad? Kenapa ke Multajam? Kenapa lewat pintu Ka'bah? Kenapa lewat Hijr Ismail? Itu kan sebenarnya simbol-simbol ritual. Tapi apakah kita bisa membaca spirit di balik simbol itu? Ruhnya, pesannya, ya pengertiannya. Kalau tidak bisa membaca, ya sudah. Ya kita muter di sana, muter aja seperti muter di tempat lain, dapat keringetan aja. Ketawa-ketawa atau sambil foto-foto. Ya, paling cuma bedanya kan kita pakai kain putih-putih ya, 2 lembar bagi laki-laki, dan ketika dipoto kan keren karena pakai kain itu. Ya, tapi sebenarnya jalan kakinya kan sama dengan di tempat yang lain. Bahkan ketika ditanya kenapa 7 putaran, itu juga tidak tahu. Yang ada cuma pokoknya 7 deh, nggak usah banyak tanya. Kenapa nggak 8? Kenapa nggak 9? Lalu pesan apa? Makanya setelah haji, setelah umroh, tidak ada perjalanan spiritualnya. Tidak ada upaya mencari melakukan proses perjalanan. Nah itu karena tidak sanggup membaca ya spirit di dalam ritual. Jadi kalau para sahabat tahu ya, dari mulai takbir sampai salam, aduh itu luar biasa itu. Kalau saya jelaskan di sini ya tidak akan cukup ya, itu perlu 40 SKS itu kuliah. Kalau dijelaskan itu semua luar biasa. Kenapa bacaannya pun ini wajhatu wajhalilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Oh luar biasa. Terus kalau dibahas ke sana itu luar biasa sebenarnya. Itu ritual kalau dibaca di dalamnya ada spirit. Begitu ada spirit ada energi, ada ruhnya. Nah makanya gimana caranya? Hidupkan kesadaran kita. Makanya Nabi Muhammad kan menghidupkan kesadaran dulu. Beliau mencapai Sidratil Muntaha dulu. Mencapai puncak kesadaran yang tertinggi. Bertemu dengan jati dirinya. Nah itulah pentingnya mengenal diri. Makanya meniti ke dalam diri itu buahnya adalah mengenal diri sendiri. Setelah mengenal diri sendiri sebagai ruh ya yang ditiupkan Allah ke dalam diri kita, maka siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Kalau dia sudah kenal Tuhannya saat dia melakukan ritual seperti sholat, pasti dia akan beralamat dong. Dia akan punya fokus. Dia bisa zikir, dia bisa mengingat yang disembahnya. Kan tidak mungkin kita melakukan kerja kalau kita tidak punya majikan. Kan namanya juga kerja bakti. Gak ada yang gaji. Ya, jadi oleh karena itu maka pertanyaan ini sangat bagus. Bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran dari ritual menuju spiritual? Maka caranya adalah ada di pertanyaan ini sendiri. Tingkatkan kesadaran dengan cara mengenali jati diri kita sendiri. Gimana caranya? Ya tentu saja kita harus pergi ke Sidratil Muntaha, ke puncak kesadaran kita yang tertinggi. Bagaimana level-levelnya? Ya seperti Nabi Muhammad. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris, di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa, langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, langit kedelapan Sidra Al-Muntaha. Sebetulnya pertemuan itu bukan pertemuan antara wajah dengan wajah. Adam itu menyimbolkan materi, Yahya menyimbolkan energi, Yusuf menyimbolkan keseimbangan materi dan energi, Harun, Idris menyimbolkan kecerdasan, Harun menyimbolkan cinta kasih. Itu sebetulnya, itu semua adalah simbol-simbol. Dan yang luar biasa saya membaca dalam tradisi agama lain, kesadaran itu sama 8. Saya membaca dalam tradisi agama Hindu, dalam Ajaran Buddha, itu ada kesadaran materi, kesadaran energi, kesadaran keseimbangan materi dan energi, kesadaran kasih, hampir sama ya. Cuman beda istilahnya saja. Tapi puncaknya adalah kesadaran puncak. Bahasa Arabnya Sidra Al-Muntaha.
Sepanjang kita belum ya menemukan kesadaran itu, sepanjang itu pula ritual hanyalah ritual, hanya terjebak oleh rutinitas tanpa membangun kesadaran. Akhlak tidak bisa dibangun lewat ritual, tapi akhlak hanya bisa dibangun lewat spiritual. Makanya ada yang bagus ya, pernyataan dari seorang ahli yang menyatakan apa bedanya agama dengan spiritual. Itu bagus ya. Jadi agama itu katanya cenderung untuk memecah belah, sedangkan spiritual itu menyatukan. Nah, itu bedanya ya. Agama itu banyak, spiritual itu cuma satu katanya. Itu namanya siapa itu? Saya lupa lagi. Ada bukunya yang sangat bagus itu, seorang penulis buku yang menjelaskan tentang perbedaan agama dengan spiritual. Itu saya kira, Kang Abu. Oke. Hatur nuhun. Wah, luar biasa jawabannya. Semoga bisa menjadi jawaban untuk penanya barusan. Oke, hatur nuhun. Terima kasih Pak. Dahsyat, itu luar biasa. Oke, berikutnya begini. Ini ada pertanyaan. Ini sebelum private saya baca dulu yang bisa terlihat nih ya. Ustadz, bagaimana menghadapi saudara yang suka mengeluh dan marah-marah, tidak menerima kenyataan hidup, suka menyalahkan Allah dan susah dinasehati? Nah, ini kayaknya problem banyak orang nih ya. Banyak dialami sama kita-kita. Silakan, Pak Saiful. Oke. Saya kasih tahu ya. Ini penting ya. Dalam fisika ada kegelapan, ada cahaya. Apa sih yang namanya kegelapan? Kegelapan itu ketidakhadiran cahaya. Sekali lagi, kegelapan itu adalah ketidakhadiran cahaya. Jadi sebetulnya marah-marah, terus tidak bisa menerima kenyataan dan lain-lain itu kegelapan. Dan kegelapan itu tidak bisa ya dihilangkan dengan kegelapan. Ada orang marah-marah, kita marah juga. Ada orang mengeluh, kita mengeluh juga. Ada orang membicarakan orang lain, kita ikut nimbrung juga. Nah, kita sebetulnya jadinya sama-sama membangun kegelapan. Oleh karena itu maka bagaimana caranya menghadapi saudara yang masih dalam kegelapan, kesadaran rendah itu? Ya kita harus berkesadaran tinggi. Kitanya harus jadi cahaya dulu. Kitanya harus jadi lilin kecil aja dulu ya, supaya saat kita menemukan kegelapan kita bisa menghadirkan cahaya. Karena kemarahan itu tidak bisa ya diselesaikan dengan kemarahan. Saya sering mengatakan ya, di dunia pendidikan sekarang ini ada yang aneh. Banyak sekali sekolah yang memberikan hukuman. Bukannya orang yang melakukan pelanggaran itu, yang namanya siswa itu sedang mengalami kegelapan. Tapi ketika dihukum oleh sekolah, bukannya sekolah juga bikin kegelapan baru. Jadi guru di sekolah itu tidak berperan sebagai guru yang mengatakan kegelapan pada cahaya. Kalau masih ngasih hukuman, kan harusnya siswa yang melakukan kegelapan itu dikasih cahaya, dirangkul, bukan dihukum. Malah ada sekolah yang mengeluarkan siswa dari sekolah karena melakukan pelanggaran. Menurut saya ini adalah ketidaksadaran yang terus-menerus diwariskan. Dan semua kita setuju seakan-akan begitu. Ada orang salah dihukum. Cek, Pak. Oke, sebentar Ibu dan Bapak. Kasih kuesioner, tapi ini cepat aja. Tinggal bilang ya atau tidak. Kalau saya menyebut satu kata, ya, satu kata bilang ya atau tidak. Nanti tinggal dihitung berapa ya-nya. Tidaknya nggak usah dihitung. Ya. Oke. Coba kalau saya sebutkan galau, kesepian, rendah diri, takut, marah, kasar, bingung, serakah, sombong, pelit, egois, suka pamer, khawatir, curiga, depresi, putus asa, acuh, palsu, menunda, benci, cemburu, malas, dendam, murung, mengeluh, pembohong, pahit. Coba hitung, ada berapa ya-nya? Pokoknya banyak aja, Pak. Nah itu berarti kegelapan kita masih
Banyak. Masih Kalau yang banyak saya ya. sebutkan tadi itu masih banyak dalam diri kita, kita tidak akan pernah bisa membantu orang lain yang marah-marah. Oh, Kita tidak akan oke. pernah bisa membantu orang lain yang mengeluh. Ya. Nah, Oke. satu lagi, coba. Satu lagi. Penguasaan diri, damai, bertanggung jawab, mendukung, kebaikan, rajin, proaktif, tidak egois, kreatif, peduli, inspiratif, sukacita, berani, setia, bahagia, totalitas, sabar, bersyukur, semangat, lemah lembut, percaya, kasih, jujur, memaafkan, murah hati. Ada berapa ya? Ini juga. Ya tinggal dijawab aja, tinggal dijawab. Kalau yang saya sebutkan yang kedua tadi, ianya lebih banyak, lumayan lah, udah jadi lilin. Tapi kalau yang saya sebutkan pertama tadi, lebih banyak ianya, itu artinya kita boro-boro bisa membantu orang lain. Ya, untuk membantu diri kita sendiri saja mungkin masih terlalu sulit. Ya, itu saja pesan saya untuk Oke. pertanyaan nomor 2. Luar Silakan. biasa. pertanyaan Atur nomor 2. nuhun Pak Saiful Karim. Jadi intinya kalau iya-nya masih banyak ya udah nggak usah mau merubah orang lain dulu gitu ya. Intinya ke dalam dulu aja gitu ya. Karena yang di luar tidak Ya, akan bisa dirubah tidak tanpa akan ada bisa. perubahan dari dalam gitu ya kira-kira. Hatur nuhun Pak Saiful. Nah ini berikutnya juga menarik nih. Ini private juga. Mohon pencerahan Ayahanda Saiful Karim, di mana peran amar ma'ruf nahi munkar ketika meniti ke dalam diri. Nah, jadi di situ kan kita tahu ada amar ma'ruf nahi munkar gitu ya. Nah, peran ini tuh di mana kira-kira atau bagaimana gitu? Mangga Pak Saiful Karim. Ya. Inilah ya yang perlu diluruskan dulu ya. Amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu apa sih? Amar itu kan perintah. Ma'ruf itu dari ma'rifat. Jadi ma'ruf itu dari ma'rifat. Ma'ruf itu mengenal. Jadi sebenarnya amar ma'ruf itu perintah untuk mengenal. Mengenal siapa? Mengenal jati diri kita sendiri. Supaya apa? Supaya bisa menolong orang lain. Itu sebetulnya. Tadi saya di awal mengemukakan seseorang yang ya mengalami defisit cinta di dalamnya. Karena dia belum terhubung dengan sumber cinta, maka pasti ketika dia mencintai itu akan penuh dengan kepura-puraan. Dan suatu saat dia akan mengalami kebosanan dengan yang dicintai, dan itu adalah cinta palsu. Tetapi seseorang yang sudah mengakses sumber cinta dalam dirinya, sumber cinta dalam diri kita bukannya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ada di dalam diri kita, lebih dekat kepada kita melampaui dekatnya urat nadi leher kita. Jadi kalau kita sudah bisa mengakses ke dalam ya sumber cinta kita, maka otomatis kita akan bisa mencintai orang lain. Dan cinta pada orang lainnya itu cinta bukan karena defisit cinta, tapi cinta yang sudah meluap, cinta yang sudah berlebih. Dan orang yang cintanya sudah meluap dan melebih, dia tidak merasa ketika mencintai itu melakukan pengorbanan. Kalau sudah meluap dan lebih, ketika melakukan kebaikan pada orang lain, tidak merasa kalau dia sedang melakukan kebaikan pada orang lain. Tapi dia justru sedang mencintai dirinya sendiri. Karena dia sadar bahwa kebaikan yang dilakukan bukan untuk siapa-siapa, kecuali untuk dirinya sendiri. Nah, jadi sebetulnya konsep yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar yang selama ini dipraktekkan dalam kehidupan, itu terus aja peduli pada orang lain. Lalu kita tidak peduli pada diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa mencintai orang lain kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri? Mas saya bilang tadi, mencintai orang lain tanpa mencintai diri sendiri itu adalah suatu kepalsuan. Mencintai diri sendiri, mohon maaf, bukan mencintai ego kita, bukan mencintai kepribadian kita, tapi mencintai diri sendiri adalah mengenal diri sejati kita. Karena kalau sudah mengenal diri sejati kita, kita akan tahu siapa diri kita. Dengan sendirinya kita akan cinta, karena cinta itu bukan sesuatu yang dibangun ya, tetapi cinta itu yang lahir dengan sendiri. Dan cinta yang semacam itu unconditional. Itu sudah tidak bersyarat cinta yang semacam itu. Dan orang yang mencinta tidak perlu untuk dicinta. Karena cinta itu akan datang dengan sendirinya ketika mencinta.
Orang yang berkesadaran seperti ini tidak pernah merengek-rengek untuk dicintai. Makanya saya pernah menyampaikan 7 jalan baru kepada para sahabat. Salah satu jalan baru yang saya sampaikan adalah berhenti memaksakan cinta. Mari kita mengungkapkan cinta. Nah, mengungkapkan cinta itu yang disebut dengan nahi munkar. Dan dimulai dengan amar ma'ruf. Perintah untuk mengenal jati dirinya lakukan dulu. Baru nahi munkar, baru keluar. Ini amar ma'ruf nahi munkar, malah terus aja nyuruh-nyuruh orang lain berbuat baik. Sementara diri kita pun defisit kebaikan ya. Sama saja dengan yang tadi saya sampaikan. Dari kuesioner saya yang saya sebutkan pertama itu, dari 30, ya-nya 30. Ya. Dari yang 25, yang kedua saya sebutkan tadi 25, ternyata ya-nya tidak ada. Lalu bagaimana mau amar ma'ruf nahi munkar? Jadi meniti ke dalam diri, bukan menegasikan kepedulian pada orang lain. Ulangi ya, meniti ke dalam diri, bukan menegasikan kepedulian, bukan menjadi orang yang egois, bukan. Para nabi, para rasul itu setelah meniti ke dalam diri, ujungnya apa? Ya, baru keluar dari kawah candra di mukanya, keluar dari gua Hira. Kemudian beliau berdakwah dengan penuh cinta kasih, kebijaksanaan dan belas asih. Dan puncaknya dakwah para leluhur kita, para mesias, para avatar apa? Kan puncaknya melepaskan jubah, melepaskan baju kebesarannya, melepaskan atributnya. Sudah tidak pakai ritual lagi, tapi sudah menjadi spiritual, ya. Akhlak yang ditonjolkan, keteladanan yang ditonjolkan. Bukan lagi kata-kata, tapi tindakan yang ditonjolkan. Itulah buahnya. Dan tindakan yang ditujukan seperti itu tindakan yang alami dan spontan. Karena apa? Lahir dari cinta yang meluap di dalam, bukan dari defisit cinta yang penuh dengan kepura-puraan. Saya kira itu. Wah, luar biasa Pak, terima kasih banyak Pak. Ini keren banget tuh tadi. Berhentilah mencari cinta, mulailah mengungkapkan cinta gitu ya. Nah, betul sih, itu luar biasa banget. Jadi seakan-akan amal ma'ruf nahi munkar tuh sekarang yang salah tuh kita yang ngebenerin terus gitu ya Pak. Kelihatannya tuh kita yang menjadi justru malah jadi polisi dari kebaikan-kebaikan gitulah kira-kira. Dan ini mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan. Mangga Pak. Harus dihindari adanya polisi agama. Polisi agama ya. Dikit-dikit nyalahin, dikit-dikit. Orang-orang yang merasa dirinya lebih hebat dari yang lain kemudian merendahkan orang lain. Padahal setiap orang itu punya perjalanan sendiri-sendiri. Allah itu Maha Pencipta keberagaman. Ya, jadi kita harus belajar menghargai perbedaan dan menghormati bahkan perbedaan itu. Oke. Hatur nuhun, Pak Saiful, luar biasa. Oke, ini Bunda Winnie Sumantri sudah raise hand. Silakan Bunda untuk meng-unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Saiful. Waalaikumsalam. Pak Saiful, saya mau menceritakan saya nih ya. Saya ini dibesarkan dari ayah yang Jawa, ibu yang Sunda. Kalau ayah lebih ke spiritual, kalau ibu lebih ke ritual. Dan di situ saya melihat bahwa spiritual waktu saya kecil itu rasanya serem gitu loh. Kayaknya suka meditasi, mengurung diri gitu. Sedangkan ibu kan sholat, jadi ibu selalu bilang kamu sholat aja, nggak usah ikutin papa gitu ya. Tapi sekarang ini kan Pak Saiful bilang lebih baik kita belajar spiritual dulu daripada ritual dulu. Kalau ritual aja tidak akan ada apa-apanya, hanya diulang-ulang saja gitu. Dan selama saya belajar dengan Nanda Abu, ya memang saya lebih banyak ke spiritualnya. Bagaimana ya Pak Saiful ini untuk orang Indonesia juga, untuk anak-anak kita juga, kalau lebih baik spiritual, kenapa nggak diajarkan dari mereka kecil aja gitu loh. Itu aja Pak Saiful, terima kasih. Oke, Bunda Winnie, hatur nuhun, terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Oke. Ibu Winnie, mangga Pak Saiful. Bagus sekali Ibu Winnie ya. Ibu Winnie ya? Iya, Ibu Winnie, betul. Ya, baik. Jadi ayah Jawa, ibu Sunda. Betul. Ayah mengajarkan spiritual, ibu mengajarkan ritual. Nah, betul. Ibu itu sholat, ayah meditasi. Inilah sebetulnya harus diluruskan. Dikiranya sholat itu ritual dan meditasi itu spiritual. Itu yang keliru. Jadi sebetulnya sholat itu ya harus mencapai spiritual.
Jadi kalau sholat itu cuman raganya saja, itu yang ritual. Tapi kalau sholat itu sudah ada ruhnya, sudah ada spiritnya, kan spiritual saya bilang tadi, dari spirit dan ritual. Jadi ritual itu sudah ada spiritnya, sudah ada pemahaman, sudah ada energi di situ. Takbir paham, kenapa begitu? Ya, simbolnya menyimbolkan apa? Paham. Ya, bacaannya juga paham, bukan sekedar rutinitas. Jadi saya tidak mengatakan meditasi itu spiritual, kemudian sholat itu ritual. Lalu nanti jadi salah kaprah, harus meditasi dulu semua baru sholat. No, bukan begitu. Bahkan sholat pun adalah meditasi yang sangat luar biasa kalau ada spiritualnya. Jadi bukan dipisah antara meditasi dengan sholat. Jadi sebenarnya sholat itu adalah, kalau sholat itu olah napasnya bagus, ingatannya juga bagus, pikirannya sudah hening cipta, makanya harus belajar. Itu sholat itu bukan ritual, sholat itu spiritual dan bisa mengubah, ya, bisa mengubah akhlak seseorang. Makanya sholat itu bukan tujuan sebetulnya, sholat itu instrumen. Makanya di Quran dikatakan aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah instrumen yang bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Kapan sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Menurut saya, kalau dia itu sudah spiritual, bukan segala ritual. Itu ya, jadi harus diluruskan. Bukan sholat itu ritual, kemudian meditasi spiritual, bukan ya. Jadi spiritual itu bukan meditasi. Bahkan seluruh ritual pada semua agama pun, kalau ngerti, ya, paham, dan kita bisa melakukan itu dengan energetik, ada ruhnya di dalam, ada kehidupan di dalam, itu spiritual. Jadi oleh karena itu maka saya tadi mengatakan belajar spiritual itu sebetulnya bukan untuk menegasikan ritual, tetapi belajar spiritual itu untuk memberikan nilai, ya, dan kualitas pada ritual. Kalau dulu sholat cuma sekedar menggugurkan kewajiban, sekarang sholat sudah kebutuhan. Dulu sholat cuma sekedar dilakukan, sekarang sholat itu jadi ada cintanya. Karena tahu yang disembahnya siapa, bacaan-bacaan dalam sholat pun tahu artinya, bukan sekedar tahu tapi paham. Bahkan bisa menganalisis, mengevaluasi, bahkan bisa mencipta. Ya, itu maksud saya. Jadi sekarang bagaimana? Kok anak-anak harus diajarkan? Ya sudah, biarkan saja mereka belajar seperti sekarang. Tetapi nanti di titik tertentu mereka ingatkan bahwa sebetulnya sholat itu bukan sekedar tubuh, tapi sholat itu kan sebetulnya adalah, ya, ada jiwa dalam diri kita yang harus ikut, bukan sekedar tubuhnya. Karena manusia itu kan dua segmen, ada segmen tubuh, ada segmen ruh dalam dirinya. Harus ikutan itu. Nah itu harus dibangun. Jadi bukan saya mau mengubah sistem pendidikan yang sekarang karena sulit, biarkan saja. Ya, dan kalau saya berbicara lebih ekstrim lagi, kan sebetulnya tidak ada Nabi dan Rasul yang sholat dari kecil. Betul. Ini ekstrim pembicaraan saya, kan tidak ada kan. Nabi Muhammad sendiri kan baru sholat setelah Isra Mi'raj. Jadi kalau kita mau cerita tentang sholat sebagai ritual, ya itu. Nah makanya mereka itu mengajarkan kepada kita sholat sebagai spiritual. Karena mereka tidak mau terjebak oleh ritual, ngikutin orang, tidak mau. Ingin mendapatkan nilai dari apa yang dilakukan. Itu barangkali. Oke, hatur nuhun Pak Saiful Karim. Kita terhubung sama Pak Setiadi Suroyo. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Assalamualaikum. Ustaz. Apa kabar Pak Setiadi? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Silakan Pak. Bertanya baik. Terima kasih Ustadz. Saya ingin bertanya tentang kesadaran karena selama saat ini banyak sekali Ustadz atau kajian yang membahas tentang kesadaran. Nah kalau di kesehatan itu kan di kedokteran kesadaran itu dinilai dalam angka antara 3 sampai 15. 15 itu artinya sadar penuh. Kalau 3 itu sudah koma. Nah disebut kesadaran spiritual itu seperti apa? Atau apakah kesadaran itu juga bertingkat-tingkat? Kemudian juga tentang diri. Nah, diri itu sebenarnya diri yang mana? Apakah diri di dalam diri kita itu juga terdiri dari banyak diri-diri yang lain? Kemudian yang kedua adalah saya melihat bahwa banyak sekali manusia ini
berritual, ada yang mungkin ikhlas dalam ritualnya, ada yang beribadah. Ketika saya umroh, saya lihat orang-orang yang bertawaf banyak sekali. Saya berpikir bahwa orang-orang ini sebenarnya juga mungkin ada orang yang ikhlas, yang mencari Tuhannya gitu ya. Tapi kok kenapa Tuhan itu begitu sulitnya untuk dikenal? Gitu. Sehingga akhirnya orang-orang itu tidak mengenal Tuhannya, tidak mengenal dirinya, tidak mengenal Tuhannya. Apakah Tuhan itu begitu sulit untuk dikenal? Terima kasih, Ustaz. Oke, terima kasih Pak Setiadi Suroyo. Pertanyaannya keren banget, bagus. Jadi yang pertama tadi bicara tentang kesadaran dari secara kedokteran 3-15, apakah kesadaran itu bertingkat dan apakah diri kita bertingkat? Dan yang kedua tentang kenapa kok seakan Tuhan itu sangat sulit untuk dicari, gitulah kira-kira. Mangga Pak Saiful Karim. Baik, terima kasih Pak Setiadi, pertanyaan yang sangat cerdas. Kesadaran spiritual itu seperti apa sih? Apakah sama dengan kesadaran yang dimaksud oleh orang kesehatan? Saya kira kalau di kesehatan itu yang disebut dengan kesadaran itu dimensinya dimensi intelek, kesadaran yang berhubungan dengan pikiran. Yang dimaksud dengan kesadaran di sini sebetulnya adalah kesadaran spiritual itu adalah kesadaran yang melampaui pikiran. Oleh karena itu maka meditasi dikatakan sebagai cara untuk meningkatkan kesadaran. Kenapa? Karena meditasi itu ketika pikiran itu ketika meditasi maka kita itu keluar dari pikiran. Keluar dari pikiran artinya kita tuh nonton pikiran kita sendiri. Dan pikiran itu tidak dihentikan, tidak dilawan, tidak dihakimi, tidak disalahkan, biarkan saja. Sampai suatu saat kita tidak bisa melihat lagi diri kita sebagai pikiran. Justru kita melihat diri kita yang melampaui pikiran. Ketika diri kita melampaui pikiran, itu yang disebut dengan keheningan. Itulah yang disebut dengan kesadaran spiritual. Dan sulit kalau saya mengatakan lewat kata-kata. Kalau saya tidak mengajarkan langsung. Jadi kan ada yang mengatakan meditasi itu mematikan pikiran. Bagaimana pikiran bisa dimatikan? Kalau ada orang mengatakan meditasi mematikan pikiran, itu belum belajar meditasi. Meditasi itu keluar dari pikiran dan kita menyaksikan sendiri pikiran kita. Nah, saya menemukan ketika kita keluar dari diri kita dan menyaksikan pikiran kita tanpa dihakimi, tanpa disalahkan, dan kita tidak berkelahi dengan pikiran kita sendiri, biarkan saja. Itu persis seperti kita nonton film. Jadi semua itu seperti nonton film. Dan suatu saat kita itu akan menyaksikan bahwa yang kita saksikan itu tidak ada lagi. Dan pada saat itu justru kita akan menyaksikan diri kita bukan sebagai pikiran, tapi kita akan menyaksikan diri kita yang melampaui pikiran. Saat kita menyaksikan diri kita yang melampaui pikiran, yang ada di situ cuma keheningan, ketentraman, kedamaian, ya itu yang disebut dengan hening cipta. Jadi hening cipta itu beda dengan yang sekarang upacara. Mari kita mengheningkan cipta, mengenang, loh malah jadi mengenang itu tidak hening. Harusnya mengheningkan cipta itu kan berhenti. Jadi itu sudah ajakannya sudah nggak perlu ditiru menurut saya. Mari kita mengheningkan cipta untuk para arwah. Loh, jadi kan katanya mengheningkan cipta, tapi untuk para arwah pahlawan. Jadi kita kan jadi kalau mau doa aja, jangan pakai hening cipta. Mari kita doa buat para pahlawan, kan lebih bagus begitu. Daripada kata-katanya hening cipta, tapi untuk para arwah pahlawan. Jadi nggak hening lagi kan. Ciptanya malah jadi mikir. Ada daya cipta yang terstimulus oleh itu, malah jadi tidak hening. Nah itulah sebetulnya pentingnya meditasi. Jadi meditasi juga banyak ya yang ngajarkan, tetapi banyak juga yang mohon maaf ya abal-abal ngajarin meditasinya. Akibatnya jadi hasilnya juga bukan ketenangan, malah jadi merasa sudah paling spiritual aja, tapi nggak kemana-mana sebetulnya. Jadi menurut saya ada perbedaan antara kesadaran spiritual dengan kesadaran pikiran yang diberi angka ya yang oleh kedokteran tadi. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan diri yang mana? Ya tentu saja diri yang asli, diri sejati kita ya. Karena diri sejati kita itu kan yang di dalam. Diri kita itu yang dimaksud adalah percikan dari cahayanya yang ditiupkan ke dalam diri kita. Sesuai dengan Quran surat
di Quran surat Al-Hijr dikatakan faida sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Dan ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Dan itulah diri sejati kita. Karena tubuh ini hanya sebagai sarana ya untuk kita berkarya di semesta ini. Nah, yang dikaryakan itu kan sebetulnya yang di dalam. Itu adalah diri sejati kita. Nah, oleh karena itu diri sejati ini kalau diumpamakan oleh saya seperti percikan dari air laut misalkan, dan Allah yang maha luas itu adalah samudranya, maka kalau kita mengenal percikan dari air laut itu, kita akan mengenal samudra. Makanya dalam hadis dikatakan siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal pada Tuhan. Nah, itu diri itu yang saya maksud. Kemudian yang ketiga, kenapa sih susah sekali untuk mengenal Tuhan? Nah, sebetulnya mengenal Tuhan itu dipersusah oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang tidak kenal Tuhan. Tuhan sendiri sudah ngasih alamat begitu jelas kok di Quran. Apabila kamu bertanya kepadaku, katakanlah sesungguhnya aku dekat. Aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kamu malingkan wajah, di situ ada wajahku. Aku bersamamu dimanapun kamu berada. Lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Tuhan sudah mempermudah kok. Sudah ngasih alamatnya jelas. Bukan alamat palsu. Tetapi kemudian adalah lahir orang-orang nih ya di sekitar kita yang membuat kesulitan. Saya sering berkelakar. Bertemu dengan Allah itu lebih mudah daripada bertemu dengan Pak RT. Pak RT lagi mancing nggak ada di rumahnya. Iya. Pak RT lagi mancing nggak ada di rumah. Disusul sama saya ke kolam pancing juga udah pergi katanya Pak RT, susah nyarinya. Tuhan itu gak pernah tidur, gak pernah ngantuk. Bahkan beliau mengatakan dimanapun kamu berada, di situ ada aku. Bagaimana tidak mudah. Tetapi konsep bertemu dengan Tuhan ini dipersulit oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ini, ya, yang merasa dirinya sudah spiritual. Mudah sekali, ya, mudah sekali. Jadi saya tidak mengatakan bertemu Tuhan itu sulit. Ada yang mempersulitnya. Nah, perlu dicari itu kenapa itu dipersulit itu ya. Saya juga tidak tahu alasannya apa, supaya kan ada istilah di hukum itu. Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah gitu, supaya ada orang yang merasa dirinya paling berjasa. Kan yang jual jasa di mana-mana ada, ya. Jasa untuk mengantarkan pada Tuhan karena sulit ini kan jadi duitnya jadi besar. Itu yang berbahaya ya, yang berbahaya. Kalau orang sudah jual jasa. Udah jasanya besar kemudian tidak nyampe-nyampe, itu lebih berbahaya lagi ya. Itu saya kira bertemu dengan Tuhan itu mudah, lebih mudah daripada bertemu dengan Pak RT. Oke, atur nuhun Pak Saiful Karim. Boleh tepuk tangan dulu ya. Wah, malam hari ini pokoknya ngap ya, susah nafas kita malam hari ini. Terima kasih Pak. Oke, Pak Saiful Karim, hatur nuhun pisan. Waktu sudah menunjukkan 21.20. Jadi saya rasa statement barusan yang Pak Saiful Karim terakhir ini banyak menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan tanpa perlu dipertanyakan lagi gitu, karena relevan sekali dengan apa yang disampaikan. Jadi mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan siapapun yang bertanya tadi melalui private ataupun chat mendapatkan jawabannya, karena saya lihat relevan sekali dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saiful Karim. Jadi satu jawaban bisa menjawab 5-6 pertanyaan nih. Alhamdulillah, luar biasa. Hatur nuhun Pak Saiful Karim. So terakhir sebelum ditutup seperti biasa Pak Saiful Karim, final statement episode 131, silakan Pak. Terima kasih para sahabatku semuanya yang hadir malam ini. Orang bodoh itu mengira dia bijaksana. Karena orang bijaksana tahu kalau dia bodoh. Makanya kalau orang yang mengira dirinya bijaksana itu orang bodoh. Karena orang bijaksana itu justru ya tahu kalau dirinya bodoh. Makanya puncak kebijaksanaan itu nggak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak merasa siapa-siapa. Maka orang bijaksana tidak pernah menghukum. Orang bijaksana tidak pernah mengatakan ini sesat, ini tidak sesat, tidak begitu. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang bodoh. Terima kasih. Terima kasih Pak Saiful Karim, luar biasa ya malam hari ini. Sekali lagi teman-teman, ibu dan bapak, sahabat semua, kita bersyukur, berterima kasih sayang Allah membawa Pak Saiful Karim untuk
menyampaikan hikmah-hikmah, menyampaikan cahaya-cahaya yang saya rasa malam hari ini getarannya bisa kita rasakan di dalam hati kita. Terima kasih sekali lagi Pak Saiful Karim. Boleh tepuk tangan untuk Pak Saiful Karim. Alhamdulillah ya, hatur nuhun. Tidak bosan-bosannya kita menunggu Bapak untuk kembali lagi di Dialog Positif. So, Ibu dan Bapak, senantiasa apa yang disampaikan, setuju tadi, bukan hanya menjadi dihafal, tetapi bagaimana pada akhirnya adalah creating. Dan mudah-mudahan setelah kita mendapatkan hujanan-hujanan gitu ya, atau semburan-semburan cahaya ini, setelah ini kita akan menjadi kreator yang penuh dengan cinta kasih. Karena saya selalu akan mengingat statement hari ini, berhentilah mencari cinta, mulailah mengungkapkan cinta. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.